Tarian serba heboh dan massal kerap kali menghiasi setiap jeda adegan film layar lebar India. Goyangan aduhai sang aktor dengan iringan penari latar ini seakan menjadi ciri khas film-film Bollywood. Tapi siapa sangka, keceriaan aktor tanah Hindustan di layar lebar tak selamanya mencerminkan suasana hati gembira sang aktor. Adalah Samir Sharma. Aktor kelahiran kota Delhi 3 Mei 1976 tiba-tiba membuat gempar penggemarnya di India. Setelah 5 Agustus lalu, ia ditemukan tewas di apartemen miliknya di kawasan Mumbai dengan kondisi cukup mengenaskan. Ia ditemukan petugas patroli apartemen sudah tak bernyawa di plafon dapurnya. Samir diduga telah mengakhiri hidupnya 2 hari sebelum ditemukan petugas. Dugaan awal mencuat, Samir nekat bunuh diri karena tak kuat mendapatkan bulian netizen. Namun apa persisnya penyebab utama kematian Samir hingga kini masih diselidiki kepolisian setempat. Dari jejak digital terungkap, 2 pekan sebelum tewas, tepatnya 26 Juli lalu, pemain film Hasi Tofasi ini sempat menulis pesan cukup panjang di akun Instagramnya. Tulisan itu berisi tentang kesehatan mental berjudul, "Baca ini jika kamu peduli pada Susan Singh Rajput." Tulis Samir jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari tulisan panjang itu, Samir tengah mengulas bagaimana pengalaman kesehatan mental. Ia bahkan jengah dengan komentar miring yang mengarah jadi perundungan atas dirinya. Lalu mungkinkah Samir mengalami gangguan mental akibat serangan haters? Atau sebaliknya, ia tengah berada dalam tekanan hidup yang hebat di tengah kondisi India yang menerapkan lockdown di musim pandemi COVID-19. Yang pasti turut berduka cita buat penggemar film Bollywood di seluruh dunia ya. Karena seperti kita tahu Bollywood adalah industri film kedua terbesar di dunia setelah Hollywood. Ya, jadi ini juga banyak fans ya. Sebelum ini ada lagi artis yang lebih muda juga meninggal bunuh diri. Jadi hati-hati kalau main sosial media. Benar banget, tapi yang pasti juga ini kan kesehatan mental juga sekarang sudah banyak diangkat oleh banyak public figure. Karena emang sebenarnya saat kita bertanya sama seorang teman lama kita, apa kabar? Sebenarnya kita bertanya apa kabar baik secara fisik maupun secara mental. Berita selanjutnya, ini sih kesehatan mentalnya udah benar-benar tidak diragukan. Selalu happy, selalu ceria. Dan mudah-mudahan juga bukan hanya di luarnya, tapi juga selalu di dalamnya ya. Enggak, ini justru lagi nggak happy. Karena lagi nggak happy? Ya, Bunda Ashanti ini lagi murka loh. Gara-gara Loli tetap nih masih kasus bully-bulian ya. Pembulinya katanya dilaporkan ke polisi. Lagi dicari, kemarin sempat ketemu tapi ternyata bukan itu orangnya. Jadi masih dicari ujungnya sampai mana. Gitu, gue nggak tahu sih buliannya apa sih. Ujungnya lagi dicari sampai mana ya? Kalau soal ujung, telepon gue. Gue biasanya suka tahu tuh, ujungnya di bagian mana, gue suka tahu tuh. Biasanya ujung-ujungnya adalah kalau ntar udah langsung diketik ya kan, langsung curhat depan polisi. Bodoh amat, panjang banget. Bentar. Laporan kepolisian ada Enggak, bukan kepolisian ya. Lu yang bodoh amat, takut. Selain itu, berbicara mengenai laporan kepolisian juga, ini juga lagi ada kasus hukum juga, yaitu Vanessa Angel yang resmi jadi tahanan kota. Hingga kabar dari cita-citanya yang jatuh sakit ya. Dan akhirnya ternyata ada blessingnya juga nih, blessing in disguise. Yaitu sang mantan datang menjenguk gitu. Seperti apa beritanya? Ini dia. Ashanti lagi emosi tingkat tinggi nih. Anak sambungnya, Aurel Hermansyah, difitnah netizen dengan tuduhan yang benar-benar bikin kuping panas. Si netizen nuduh Aurel alias Loli punya video asusila. Ashanti yang kadung geram dan meradang, akhirnya dengan ditemani suaminya Anang Hermansyah dan tim kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya. Kebetulan, Ashanti yang menang lawan Martin Pratiwi ingin ngelaporin balik rekan bisnisnya yang sudah mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan wan prestasi. Bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, tapi kalau ini udah ke ranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan ini sudah di luar batas. Jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit lapor kan enggak. Kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang konsultasi sama pihak penyidik juga. Karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit, karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama,
di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya nggak pernah laporin kan gitu, karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa bodo amat gitu. Tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa. Anang Ashanti emang belum secara resmi ngelaporin si netizen yang nyamar jadi anak SD. Tapi Ashanti benar-benar mantau si netizen yang udah menghancurkan nama baik Aurel, yang kabarnya lagi stres dan sedih banget gara-gara komenan sang netizen. Awalnya tuh yang ngadu ke saya fans, kira Loli juga ngasih tahu, Bun, ini kok begini ya, gini-gini. Padahal dia biasanya orang paling kuat kalau dikatain dulu-dulu apa-apa, tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini dia sedih lah pasti gitu. Iya, apapun pasti akan dilakuin orang tua demi sang buah hati. Begitu pula dengan Vanessa Angel, tersangka kasus psikotropika yang seharusnya masuk sel tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menunggu jadwal persidangan. Namun alih-alih busui alias ibu menyusui, Vanessa membawa anaknya yang masih bayi supaya dapat keringanan agar nggak masuk bui lagi. Vanessa sehat, mau proses dulu. Kesehatannya doain aja. Bawa Dede, kasihan nggak usah ditinggal. Jurus Vanessa Angel moncer, aparat berwenang mengabulkannya. Vanessa pun jadi tahanan kota. Dan seperti inilah kelakuan Vanessa, sang tahanan kota kasus psikotropika. Doakan yang terbaik untuk keluarga kami, doain bisa sehat terus. Dan aku juga mengucapkan terima kasih karena aku diberi keringanan karena aku masih menyusui, masih anak kecil, kasihan gitu. Pedangdut mungil Cita Citata pun tengah terbaring lemah di rumah sakit. Sakitnya pelantun tembang hit Sakitnya Tuh Di Sini itu mendapatkan perawatan intensif setelah dirinya membagikan di laman foto berbagi miliknya. Terlihat kondisi Cita Citata yang terbaring lemah dengan muka pucat. Sementara di lengan kirinya terlihat sedang dipasang selang infus. Unggahan Cita Citata tersebut sontak mendapat perhatian dan doa kesembuhan dari rekan sesama artis. Disebut-sebut sakitnya artis berusia 25 tahun itu lantaran diet ketat yang ia jalani sehingga menyebabkan infeksi di lambung. Selain juga faktor kelelahan karena jadwal show yang padat. Sakitnya Cita Citata tersebut ternyata sampai juga ke telinga mantan kekasihnya Roy Gartz. Kendati telah putus, tapi pria asal negeri Belanda itu tetap menunjukkan kepeduliannya pada sang mantan. Secara khusus datang ke rumah sakit untuk menjenguk Cita Citata. Kita sakitnya kali ini bukan di hati tapi di lambung. Ya, apa? Cita cepat sembuh ya sayang, sehat ya sayangku. Kan lagi fokus sama Cita Citata lagi sakit. Ya dong, ada orang yang lagi tadi nge-vlog story, nge-vlog lagi bikin Insta story. Ada cowok botak pakai tato. Iya. Iksan kok bisanya bukan fokus sama Cita Citata lagi sakit malah nanyain siapa tuh yang botak pakai tato. Karena lo tatonya pengen mau gue tatoan. tiru. Iya. Selamat. Cita, sakitnya kali ini di lambung ya? Pasti sama mantannya gini, cepet sembuh ya sayang. Iya. Dan Udah lewat, si maaf. mantannya pas nanya juga sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini di depan lambung. Oke cukup baik ya. Kang Gendeng kayaknya ini ya rindu job ya langsung ya. Selanjutnya berita tentang mantan dari Billy Syahputra. Salah satunya nih mantan Billy yang dilaporkan ke polisi. Ini polisi terus ya beritanya Yang ya, mana Bo? sih, Bo? Yang mantannya yang Billy? Kurang tahu juga hingga mempertemukan mereka berdua akhirnya. Tapi gimana reaksi Amanda Manopo, pacar baru dan viralnya Billy Syahputra ya, melihat Billy ketemu sama mantannya? Kita lihat ini dia. Sementara itu, Desti Aprilia dan kuasa hukumnya merasa kecewa dengan sikap Elvia Caroline, mantan kekasih Billy Syahputra yang dianggap tak punya itikat baik. Merasa tak diacukan, Aprilia akhirnya melaporkan Elvia ke Polda Metro Jaya atas tudingan penggelapan dan penipuan terkait uang setoran pembelian mobil. Aprilia geram dan berniat membuat jera Elvia dengan mempolisikannya. Dan tak tanggung-tanggung,
Elvia diancam hukuman 4 tahun penjara jika masih tak ada itikat baik untuk mengembalikan uang 100 juta rupiah. Jadi begini, kemarin sudah ketemu dengan tim lawyernya dari LV, sudah datang dan mau kembaliin 100 juta. Kemudian janji, walaupun tentatif, ada berita acara notulen rapat ya, katanya mau datang lagi hari Rebo. Nah, janjinya begitu, tapi memang tentatif. Ya kan? Banyak yang memberikan sesuatu kepada L. Artinya, tidak hanya masalah janji-janji atau mobil atau barang-barang lain yang memang dijanjikan pada L. Kalau pertanyaannya sekarang masalah mobil itu dijanjikan hadiah ulang tahun pada tanggal 1 Juni. Dijanjikan. Saudara L tidak pernah meminta itu. Nah, belakangan muncul memanfaatkan atau menghilangkan uang 100 juta. Momen pertemuan Billy Syahputra dengan sang mantan kekasih, Elvia Caroline, rupanya menjadi perhatian warganet. Pertemuan itu berlangsung ketika Elvia dan Billy menjadi bintang tamu di salah satu acara televisi. Lantas bagaimana tanggapan Amanda Manopo melihat pertemuan Billy dengan sang mantan? Benarkah Amanda sempat terbakar api cemburu? Gak kenapa-napa, heboh deh. Ada apa emang? Dulu dia kan pernah singgah di kehidupan Billy, di hatinya pasti kan ada momen-momen bahagia. Dan pada saat itu pasti fans-fans yang ngedukung dia. Dan ketika putus, sekarang tiba-tiba ngebully. Harusnya sih jangan kayak gitu sih. Maksudnya dia datang ke sini dengan secara baik-baik, terus sopan, terus juga mendapatkan cuan, ya apa salahnya? Kenapa? Heboh deh. Ya Kenapa? kan? Heboh deh. Gak boleh heboh-heboh. Orang cuma ketemu mantan, orang niat baik Tapi loh. nggak apa-apa dong, Man. Nggak apa-apa. Heboh deh. Emang harus heboh deh. Kalau nggak heboh, nggak ada konten kita. Udah nggak apa-apa. It's okay. Ya udahlah ya, mudah-mudahan semuanya yang punya masalah hukum. Tadi dari awal Ashanti yang lagi melaporkan. Terus udah gitu Vanessa Angel juga tahanan kota. Sama tadi mantan Billy Syahputra. Ada namanya loh. Evi Masamba. Evi Tamala. Evi Cecilia, lupa lah pokoknya. Yang pasti semuanya bisa lancar ya. Oke, lanjut. Hari ini juga lancar jaya buat yang mau joget-joget dangdutan. Karena kita punya brondong-brondong manis. Biasa aja. Gak boleh denger kata brondong, lo kayak lintah dikasih garam ya. Ini aja udah. Abis bosen, ngeliatnya aku pengen liat brownies, brondong manis. Ngeliatnya broyu mulu, brondong-brondong ayu. Oh enggak, Yes. apa? Apa tuh? Salah satunya nih ada yang iya dilakukan, bener. ada berita lagi. Ada berita lagi, Ada berita masih dari ada Rizky loh. Febian. Dan juga Lesti, yang juga adalah kembaran dari kamu. Kamu kan kembaran Lesti. Kenapa gue ya, kembaran Lesti? Malaysia. Oke, gak lucu. Kurang lucu. Udah salah rundown lu, kurang lucu Dan lagi. ada juga Dul Jailani yang rela melakukan settingan demi rilisnya lagu Emang mereka. iya? Dul loh? Emang iya? Anaknya Bunda Maya loh, sama Kimi Ahmad yang nulis Dhani loh. skrip. Oke, kita lihat dulu kalau gitu beritanya, ini dia. Yang sedang dimabuk asmara. Pemirsa, akhir-akhir ini warganet selalu dibuat baper oleh cerita cinta pasangan selebriti muda tanah air. Sebut saja Rizky Febian dan Anya Geraldine. Ya, sempat mengakui secara belak-belakan soal perasaannya kepada Anya. Rizky atau yang kerap disapa Iki ini akhirnya diisukan tengah gencar PDKT alias pendekatan dengan selebgram berusia 24 tahun itu. Yang mengejutkan, sama dua sejoli itu hanya kebetulan.
Atau memang sengaja disetting sejak jauh-jauh hari sebelum pengakuan Iki soal perasaannya kepada Anya. Serupa dengan Iki dan Anya, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga sukses meraup keuntungan dari kisah asmara mereka. Ya, setelah memiliki kesamaan nasib ditinggal nikah mantan kekasih, Rizky dan Lesti justru semakin dekat. Yang terbaru dan menghebohkan, Lesti mengajak Rizky menjadi model video klip dari single terbaru miliknya, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Sementara Rizky ikut merilis single baru berjudul Melihatmu Bahagia. Dan benar saja, keduanya lagi-lagi sukses meraup belasan juta penonton dan berhasil menduduki trending 1 dan 6 di YouTube. Said dan Tiara Andini, Dul belakangan diketahui dekat dengan Amanda Chesa. Selain cantik, Dul merasa satu frekuensi dengan putri komedian Parto Patrio itu. Dari kedekatan tersebut, Dul mengaku sudah membuat single terbaru bersama Amanda. Ada proyek bareng nggak masih Amanda Dul? Dibikinin lagu Dul, mungkin Dul buat Amanda Dul. Bikin lagu nggak buat Amanda? Nggak ada, belum rilis. Kalau sosok Amanda Chesa, aku suka anaknya karena satu frekuensi. Dia suka bikin lagu, dia suka nulis puisi, ya bersama kayak aku, banyak nulis bersama itu aja lah. Oke, emang dunia entertainment penuh dengan settingan-settingan, jadi dinikmati saja. Performer kita berikut juga mungkin katanya settingan ya, kembarnya ya? Sorry, saya no komen ya. Saya nggak pernah mau ikut campur urusan orang. Oke, baik. Anda kan suka, yang suka gibah sini kan Anda. Oke, silakan. Yang ini settingan kan nih kembarnya? Silakan bergibah, silakan komentar kalau ngerasa hidup Anda udah sempurna. Silakan. Ya Allah, gue mulu yang dijatuhin di sini. Udah, aku ikut nyanyi aja sama berenang ini dia Rizky Ridho.